Halo semua, apa kabar? Kita kumpul-kumpul dulu. Jadi hari ini tuh ada live. Mana live-nya? Bareng dengan Pamki Jakarta. Aku langsung undang aja ya dari Microbiology Clinic. Karena sebetulnya aku tuh narasumbernya guys. Tapi karena satu dan lain hal, untuk mengundang cuman bisa dari akun aku. Jadi ini aku undang dulu. Halo, kedengaran gak suaranya? Halo, halo. Suaraku kedengaran kah? Teman-teman semua. Halo Dok Stella, suaraku jelas nggak Dok? Dokter Aiman. Suaraku jelas? Jelas, jelas. Suaraku Jelas jelas. ya. Aman, aman, aman. Oke, jadi ini hostnya Dok Stella nih sebetulnya ya. Iya, Hari ini ya. tapi kita harus menggunakan dari Mas Aiman karena Oke, ya. siap. Jadi ada satu lagi sebetulnya guru aku, tapi beliau sepertinya belum join. Ah, udah join nggak ya nih? Coba ya. Oke. Kita udah invite. Jadi hari ini kita bahas apa nih Dokter Stella? Kita mau bahas, ini seru sih sebenarnya, Dok. Karena kita mau Mm-mm. memberikan pandangan baru bagi orang-orang kalau ternyata spesialis mikrobiologi klinik tuh kerjanya tuh nggak gitu-gitu aja. Nggak di lab Betul. rumah sakit aja. Jadi nanti Mas Aiman lah yang akan kita gali ya. Siap, siap, siap. Ini sambil nunggu dari Pamki Jakartanya Dokter Deli ya. Oke. Ini udah aku invite. Nanti teman-teman kalau mau komen atau tanya silahkan aja ya. Benar. Jadi ada yang mau nanya-nanya, silahkan banget. Unable. Kenapa nih unable? Kita coba lagi. Mungkin Dokter Deli boleh request lagi dok. Apakah bisa request untuk live-nya? Atau coba saya bantuin sebentar. Nah, ini dia Dokter Deli. Halo dok. Halo, akhirnya. Akhirnya kita live ya dok ya. Dulu. Ini bareng Pamki Jakarta dan dari Microbiology Clinic. Iya. Selamat sore, Silakan, Dokter silakan. Stella. Oke, ya ampun, akhirnya Resti. Jadi, ini sebenarnya kolaborasi IG Live pertama ya dok antara PAMKI Jakarta dan program dokter spesialis mikrobiologi. Jadi untuk IG Live perdana kita hari ini, nah kita mengangkat suatu temanya itu seru banget sih sebenarnya ya, beyond clinical microbiology. Nah untuk episode kita yang pertama hari ini kita ini yaitu adalah spesialis mikrobiologi klinik dan content creator. Kenapa tidak? Jadi dari judul aja kita udah tahu nih, pasti narasumbernya adalah seorang content creator dan spesialis mikrobiologi klinik yang lain dan tidak bukan adalah Dokter Aiman sendiri ya. Oke. Yeay. Yeay. Banyak loh Dokter Aiman atas bantuannya dan kesediaannya dan waktunya juga untuk bergabung membantu Siap, kami. sama-sama. Ya ampun, terima kasih ya. Oke, mungkin kita mau tanya aja kali ya, atau kita mau menyapa dulu nih teman-teman kita, ada yang udah banyak yang bergabung. Semoga puasanya pada lancar ya, sambil nunggu buka puasa kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, mungkin dok, saya mau nanya, mungkin dokter boleh nggak dok kayak ceritain nih dokter Aiman, kayak dari pertama kali mungkin journey dari kehidupan kedokterannya. Kedokterannya tuh kayak gimana sih dulu dari awal satu, terus udah pernah atau internship di mana, terus sejak kapan mulai Oke, oke. content creator sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Aiman yang seorang spesialis mikrobiologi klinik dan content creator juga. Mungkin boleh diceritain dok.
Biar Oke, jadi halo semuanya, apa kabar? Dokter Deli, halo Dokter Deli. Dokter Deli Sehat ya kebetulan Pak Iman, pembimbing sehat saya ya. waktu spesialis ya. Oke, jadi saya masuk FK itu tahun 2013 dulu di Universitas Yasi. Nah, waktu pertama kali sudah jadi konten kreator itu tahun 2017. Waktu itu tuh lagi koas sebetulnya. Jadi lagi koas, terus Instagram juga udah mulai banyak yang make, terus mulailah bikin konten kesehatan tuh. Awalnya cuma bisa foto doang tuh pada saat itu. Jadi solusi mengedukasinya lewat caption di foto. Jadi kayak misalkan minum kopi, terus captionnya manfaat dari kopi, ya kayak gitulah kurang lebih. Sampai akhirnya selesai dokter tuh 2019 mulailah internship. Nah, internship di Rumah Sakit Jagakarsa pas lagi COVID, sebetulnya di tengah-tengah COVID lah pada saat itu. Terus muncullah sosial media yang terkenal sampai sekarang, TikTok. Nah, di TikTok inilah kan media sosial yang berbasis video, sebetulnya agak beda sama Instagram awal-awal ya. Walaupun Instagram pada akhirnya video juga. Akhirnya dari situ mulailah buat video yang pada tahun itu pas lagi COVID, kebetulan mungkin ya orang tuh aware soal kesehatan lebih banyak dibandingkan konten yang lainnya. Ya kebetulan lagi internship juga, berhadapan juga dengan pasien COVID, terus bikin konten di TikTok yang lagi naik juga. Nah, itu naik banget tuh videonya waktu itu tahun 2020 sampai 2021 22 lah, naik banget lah waktu itu. Nah, sebetulnya mengenal spesialis mikrobiologi itu sejujurnya pas lagi COVID-19 kan, apa nih SPM Kak? Karena jujur ya dok, jujur karena pada saat itu tuh waktu S1 nggak pernah ngeliat kayak konsulen yang ada gelar SPMK. Walaupun di kampus saya sekarang dekannya tuh SPMK ya, Prof. Pratiwi ya gitu. Cuman pada saat saya pendidikan dulu tuh nggak ada dan nggak familiar lah gitu. Kemudian pas COVID, kok apa tuh namanya, apa nih SPMK, pokoknya salah satu orang pertama yang saya lihat adalah Prof. Amin Subandrio, kan beliau dulu kepala Eijkman ya, terus lihat SPMK, terus dari situlah mencari tahu, oh menarik ya spesialis mikrobiologi klinik, belajar bakteri virus, terus ngelihat beliau Prof. Amin mutasi virus lah apalah, kayak keren banget gitu, kayak pintar banget, akhirnya tertarik lah untuk mencari tahu soal SPMK. Selesai internship 2021. Habis itu pengalaman kerja dulu lah di klinik vaksin, kebetulan sambil cari pengalaman dan mencari tahu soal mikrobiologi klinik, ikut webinarnya. Waktu itu kebetulan lagi banyak banget ya kan soal COVID dan lainnya, soal mikrobiologi. Terus kayak mendaftarlah di 2021 akhir Desember. Alhamdulillah lulus tahun lalu dengan pembimbing Dokter Deli kebetulan September kemarin, dan saat ini alhamdulillah sudah berpraktik di Rumah Sakit Royal Mandara Hospital Puri. Begitu kurang lebih. Dokter Aiman, Dokter Aiman plus dong ya senengnya karena ternyata sosok yang menginspirasi masuk mikro sekarang jadi praktek bareng ya di tempat yang Betul, jadi sama. betul banget. Jadi waktu ini kebetulan pas lagi wawancara kerja ditanya juga kenapa pilih SPMK gitu, dan depan Prof. Amin, aku jujur aja karena pada saat itu yang Mm-mm. ngelihat Prof. Amin lah sosok yang kayak menjadi inspirasi lah awalnya kenapa akhirnya mau jadi SPMK, karena kan beliau sangat aktif banget ya pas lagi COVID ya, kepala lab Ekman, Iya. dan ada di mana-mana, di TV, di sosial media, akhirnya familiar dan akhirnya mencari tahu, dan alhamdulillah sekarang kerja bareng ya, masih belajar juga lah sama beliau seperti itu. oke, seru banget ya perjalanannya. Dok, terus mau nanyanya sekarang adalah, sekarang dokter selain praktik di Mandaya Royal Hospital, berarti kesibukan lainnya apa? Jadi seorang kak. Oke, jadi selain praktek pastinya sekarang sepertinya dari zaman dulu, dari kemarin-kemarin ya sebelum PPDS juga sebagai content creator. Cuman sekarang mungkin arah kontennya itu udah agak berubah. Kalau dulu kan lebih hal secara general ya. Kalau sekarang karena udah ada gelar baru, jadi kayaknya berusaha untuk kasih edukasi ke arah mikrobiologi atau seputar penyakit infeksi lah, yang lagi berusaha mencoba lah gitu. Dan berusaha untuk mengenalkan mengenai spesialis mikrobiologi klinik juga pada akhirnya seperti itu. Selain itu ya ada kegiatan lain lah, misalkan review produk, terus juga sebetulnya karena lagi banyak terkait
microbiome nantinya mungkin akan dibahas lah, jadi sebagai research and development produk atau diskusi sama produk juga untuk pengembangan produknya. Dan sebetulnya sebagai SPMK ini jangan mikirnya cuman bekerja di rumah sakit, karena kita juga bisa jadi konsultan juga pada akhirnya. Bisa konsultan pemerintahan atau NGO atau industri dan lainnya, karena pada dasarnya mikrobiologi kan ilmu dasar kedokteran yang bisa masuk di semua. Atau mungkin kayak Dok Deli juga nih teman-teman, sebagai dosen juga selain praktek sebagai dokter SPMK. Jadi menurut aku enaknya ya, karena enaknya ini ilmu dasar, jadi sudah bisa masuk ke semua ranah gitu. Jadi Sangat selain luas ya praktek, sebenarnya sangat ilmunya. luas banget. Jadi kita Betul. bisa masuk kemana-mana lah dalam pekerjaannya, dan bisa dilakukan sekaligus. Jadi praktek juga, konten juga, tapi sebagai konsultan juga gitu. Jadi ya gitulah. Pemasukannya bisa macam-macam lah bahasanya. Iya, menarik banget untuk teman-teman yang masih mempertimbangkan mau masuk spesialisasi apa ya. Mungkin mikrobiologi ini bisa menjadi salah satu pilihannya ya, karena ternyata itu banyak ya bisa. Banyak banget jujur. Oke. Tapi dok, sebenarnya yang penasaran itu adalah kenapa bisa kayak kan tadi dokter udah bilang nih sempat tertarik sama ngelihat Prof Amin gitu ya. Hmm. Dokter kan menjadikan mikrobiologi itu pilihan pertama nih untuk spesialisasinya, nggak pernah nyoba dulu. Kok bisa sih dok? Maksudnya nggak tertarik dengan biasa kan cowok suka yang bedah, yang mayo Bedah gitu kali ya. langsung mikrobiologi klinik. Aduh, kenapa langsung kayak ngena gitu? Oke, jadi sebetulnya ini harus aku mau kasih tahu teman-teman. Jadi waktu dulu tuh sebenarnya aku ada tawaran lah sama konsulen-konsulen prodi spesialis lain. Jadi bisa dibilang keputusan mikrobiologi klinik ini keputusan yang beneran memilih di antara semua kesempatan dan semua pilihan yang ada gitu, bisa dibilang gitu. Karena tawaran selain SPMK juga ada pada saat itu. Cuman pertimbangannya tuh ada beberapa hal. Yang pertama adalah waktu saya melihat waktu itu kan lagi pandemi COVID-19 gitu. Terus ngelihat kebutuhan ahli spesialis mikrobiologi tuh masih dibutuhkan banget di Indonesia, karena jumlahnya aja sekarang mungkin 300-an ya dok di Indonesia ya. Belum sampai 400, yang masih sangat kurang sekali. Sampai saat ini pun masih sangat kurang sebetulnya. Sehingga ini menjadi peluang juga. Terus yang kedua, ini tuh ilmu dasar banget kedokteran yang pada saat itu, karena saya juga sebagai content creator, saya ngelihat bahwa kedepannya misalkan saya sebagai SPMK, yang pastinya saya tahu spesialis ini tuh lebih life balance bahasanya dibandingkan spesialis yang lain, spesialis klinis apalagi bedah yang mungkin waktunya lebih banyak di rumah sakit. Kemudian opportunity dalam pekerjaannya juga luas, karena selain praktek bisa melakukan banyak hal sekaligus lah sebagai dosen, karena kan ilmu dasar pasti wajib untuk dokter-dokter umum harus tahu soal mikrobiologi, atau sebagai konsultan saya lihatlah banyak konsulen kita di FKUI yang jadi konsultan mungkin WHO atau NGO atau lainnya gitu. Terus ada juga yang di industri gitu. Jadi peluangnya tuh banyak banget. Jadi saya pikir misalkan nantinya saya nggak praktek, saya punya banyak kesempatan yang saya bisa manfaatkan dari gelar saya sebagai SPMK. Yang kedua adalah, sebenarnya ini hal yang menarik. Jadi dilihat SPMK ini, mikrobiologi ini ilmu yang kedepannya tuh masih banyak banget gitu, masih sangat terbuka lebar gitu. Mungkin mikirnya saat ini orang-orang nakes atau dokter-dokter secara umum cuman mikirnya kultur lah atau PCR. PCR aja baru ada banget aktif di Indonesia tuh setelah COVID, mungkin sebelum-sebelumnya nggak tahu familiar. Dan kedepannya sebetulnya pengembangannya tuh bisa banyak banget kalau misalkan kalian baca risetnya. Belum kita bahas soal microbiome, abis itu belum bahas soal probiotic based therapy, ada fecal transplant, ada terapi bakteriofaga, kemudian ada CRISPR dan lain-lainnya yang peluangnya tuh banyak banget, bahkan ke arah terapeutik juga gitu, yang sampai saat ini masih pengembangan, yang mungkin 5-10 tahun ke depan akan happening dan membutuhkan spesialis mikrobiologi klinik gitu. Karena pada dasarnya itu tindakan-tindakan yang memerlukan, yang menggunakan mikroorganisme gitu. Jadi, dan yang terakhir sebetulnya salah satu pertimbangan saya ini spesialis yang life balance. Ini salah satu pertimbangan yang cukup saya pilih, karena pada dasarnya pada saat itu saya sebagai content creator, terus saya juga tetap mau aktif mengedukasi di sosial media.
tetapi saya juga tetap mau melanjutkan pendidikan dokter spesialis, dan saya lihat di sama PPDS Microbiology Clinic untuk melakukan kegiatan lain di luar sebagai PPDS itu sangat memungkinkan gitu, karena buktinya di PPDS Microbiology Clinic FKUI banyak yang ibu rumah tangga harus mengurus anaknya gitu, sehingga mungkin buat teman-teman terutama misalnya ibu rumah tangga atau teman-teman yang punya kesibukan lain, bisnis atau yang lainnya lah, bisa residensi atau sebagai PPDS Microbiology Clinic sambil mengerjakan kegiatan lainnya itu sangat memungkinkan seperti itu. Jadi itu beberapa pertimbangan saya. Gitu, Stella dan Dr. Deli. Mantap, seru banget. Gimana Stella di masih semester awal kemarin ini ya, aduh kuliahnya banyak sekali, tidur gitu ya. Ternyata kata Iman ini yang sangat work life balance ya. Tiap orang kayaknya Satu di antara sedikit ini ya, sedikit SPMK laki-laki kita kan, apalagi kalau di FKUI masih didominasi perempuan ya, lebih banyak untuk yang masuk prodi SPMK pun lebih banyak perempuan gitu. Oke, jadi ya teman-teman yang cowok-cowok mungkin yang tertarik tadi kan dari Dokter Aiman bilang ini peluang kedepannya masih sangat terbuka loh. Jadi di masa depan ini akan banyak dicari. Jadi mungkin yang ragu-ragu diyakinkan untuk mencoba masuk ke prodi biologi klinik. Tapi bisa dibilang menurut saya di SPM kan ini cowok juga lumayan banyak sih dok dibandingkan prodi-prodi lain ya kalau aku perhatiin ya gitu. Karena contohnya angkatan saya aja setengahnya cowok gitu. Angkatan bawah saya lebih banyak cowoknya dibanding ceweknya. Jadi mungkin udah mulai aware juga atas kebutuhan SPMK. Tapi yang mungkin tetap mayoritas masih kebanyakan cewek sih. Mungkin juga emang lulusan dokternya banyak kan cewek kali, jangan-jangan. Betul, bisa jadi juga. Jadi Betul. jadi Jadi seperti itu. cewek lagi. Oke. Dok, saya sebenarnya tertarik sama work life balance. Kan sekarang tuh orang-orang tuh ya semua orang pasti pada maunya ya nggak mau nyari PPDS yang terlalu berat, pengen work life balance karena kita sekarang tuh aware dengan yang namanya mental health. Sebenarnya mau saya tahu dari Mas Aiman sendiri nih selama PPDS dan sekarang menjadi seorang SPMK, seberapa work life balance sih dari masa sekolah sampai sekarang gitu? Harus ditekankan ya, melakukan pekerjaan lain kan kita harus meluangkan waktu. Jadi tergantung kitanya gitu. Ya kita tahulah sebagai PPDS Microbiology Clinic nggak ada jaga malam. Itu salah satu hal yang penting juga dan bisa dimanfaatkan misalkan kita melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, ini mungkin ya, karena pada saat itu lagi pandemi juga waktu saya PPDS, jadi banyak kegiatan perkuliahan yang masih online. Jadi itu juga salah satu keuntungan PPDS pas lagi pandemi pada dasarnya gitu. Tapi sebetulnya misalkan asa konten kreator ya misalkan membuat konten pun juga bisa dilakukan selain di rumah gitu kalau mau. Waktu saya lagi PPDS juga terkadang saya juga bikin kontennya pas lagi jaga gitu. Ya jadi itu masih possible juga untuk dilakukan gitu. Dan juga kan sistem jaga di PPDS Microbiology Clinic terutama di FKUI ya kita tahu lah ritmenya ya apalagi kalau semester awal tuh banyak perkuliahan terus jaganya juga nggak yang setiap hari masuk juga kan terkadang saya nggak tahu sekarang gimana ya dok, tapi pada saat itu kan nggak setiap hari masuk nggak setiap hari jaga gitu, kecuali semester akhir ya setiap hari masuk karena kan kita ke departemen ke klinis pasien dan lain-lain. Oh iya mau kasih tahu SPMK nggak cuma di lab ya, kadang kita harus juga visit ke pasien karena setahun terakhir tuh kita tiap hari ke rumah sakit pindah-pindah departemen gitu. Jadi semester awal tuh terutama masih banyak yang hari-hari yang bisa kita isi dengan kegiatan lain yang pastinya perkuliahan tetap ada setiap hari. Dan di weekend pun sebetulnya pada dasarnya ya cuman ada yang jaga aja gitu, dan kalau nggak jaga ya nggak masuk, dan juga perkuliahan sangat jarang ada di weekend walaupun kadang-kadang ada perkuliahan yang diganti di weekend. Jadi bisa dibilang itu sangat work life balance misalkan kita bandingkan
dengan PPDS lainnya ya, terutama yang megang pisau atau misalkan yang di OKA terutama, atau yang klinis lah yang sampai jaga malam dan lainnya gitu. Kita masih bisa punya waktu di weekend, kayak kita kerja pada dasarnya setiap hari orang umum kan pagi sampai sore, kurang lebih seperti itulah. Sehingga untuk melakukan kegiatan lain tuh masih sangat memungkinkan. Mungkin gimana Stella? Nih semester awal gimana rasanya? Agak padat ya, cuman ya bener sih, kita masih punya waktu, maksudnya enggak, kita masih punya waktu untuk, ya sebenarnya pintar bagi waktunya aja. Betul, betul. Ya nggak sampai yang kayak, waduh nggak punya waktu untuk hidup atau diri sendiri, nggak sih, nggak sampai kayak gitu. Benar-benar. Yang penting pintar-pintar bagi waktu aja. Nah, Dok. Mau cerita dikit, jadi waktu dulu PPDS bahkan saya ada pekerjaan yang harus keluar kota tuh masih bisa, kayak Oh, misalkan Sabtu terus Minggu kerja, Minggu malam balik, terus Senin PPDS lagi. Jadi masih sangat memungkinkan. Tergantung kitanya aja mengatur waktu gimana. Ya, ya betul, kembali ke orangnya. Tapi sekarang memang lebih berbeda ya situasinya ya, Dokter Aiman dan Stella. Sekarang kita memang diarahkan lebih banyak luringnya, kegiatan luringnya. Tapi benar, selama kita sendiri bisa mengatur waktu kita dengan baik, kegiatan kita dengan baik, sepertinya sih tidak akan menjadi kendala. Dan soal yang jaga malam tuh mungkin ini kebetulan di FKUI ya, mungkin prodi lain, maksudnya Iya. prodi SPMK di fakultas lain mungkin ada jaga malam ya Dokter Raiman. Iya. Makanya aku bilang di FKUI, Di nggak tahu ya FKUI, kalau betul. PPDSMK di tempat lain ya. Kalau di FKUI sejauh ini belum ada Ya, jaga malam. betul. Kita nggak tahu juga ke depannya kayak gimana. Nah, benar-benar. Oke. Dok, sebenarnya nih dokter kan memilih pendidikannya tuh di UI gitu. Ada, kenapa sih ada alasan tertentu harus UI? Kenapa nggak center-center yang lain? Mungkin ada yang lain? Atau kenapa alasannya? Kalau alasan sombongnya ini nggak perlu ditanya ya kenapa pilih FKUI. Tapi alasan lainnya ya pada dasarnya pertimbangannya karena saya tinggal di Jakarta, ya pastinya pasti pengen yang lebih dekat ke keluarga. Jadi pilihannya waktu itu ya FKUI ya. Dan yang kedua ya mungkin karena bisa dibilang prodi spesialis mikrobiologi klinik pertama di Indonesia ya ada di FKUI. So that's why kenapa menjadi pilihan pertama saya waktu itu untuk mendaftar di FKUI. Selain itu pasti ya mungkin kalau orang ditanya soal FKUI nggak perlu dijelaskan lagi ya kenapa mau memilih FKUI seperti itu. Oke. Terus dok, selama menjalani pendidikan nih di FKUI, mungkin teman-teman pada sana belajarnya kayak gimana sih? Terus habis itu PPDS mana mencekam atau enggak, mengerikan atau enggak tiap harinya? Mungkin Dokter Aiman bisa sharing-sharing. Oke, jadi yang perlu diperhatikan nih buat teman-teman semua, di PPDS Mikrobiologi Klinik FKUI nggak ada yang namanya bullying. Jadi kan ini lagi heboh nih soal bully-bully di FK ya gitu, terutama di PPDS. Di PPDS Mikro FKUI itu sama sekali tidak ada. Bahkan kadang saya junior yang agak kurang ajar sama senior kadang juga suka kayak gitu. Tapi karena bukan kurang ajar, maksudnya karena akrab gitu, jadi rasanya udah kayak temen gitu. Dan pada dasarnya juga karena di PPDS Miko kan umurnya bervariasi banget. Kadang yang junior lebih muda yang junior lebih tua dibandingkan yang senior gitu. Dan itu juga kasusnya di saya. Jadi lebih santai juga pada akhirnya dan sangat kekeluargaan. Terus kemudian sering banget diskusi bareng karena ada tempat jaga barengnya, terus jadi pasti sering ketemu juga setiap hari. Terus kemudian suasana belajarnya itu nih mungkin yang agak beda terkait spesifik kuliahnya. Jadi sistem perkuliahannya itu mungkin jangan bayangin kayak S1 yang kita dijejelin gitu. Jadi kita sama dosen tuh dikasih kuliah, ini enggak, kita yang harus menyiapkan perkuliahan dan mempresentasikannya ke teman-teman. Jadi konsulen itu sebagai penanggap lah bahasanya. Jadi yang memberikan masukan dari presentasi yang kita buat. Jadi bisa dibilang kuliah tuh ada hampir setiap hari. Karena pada dasarnya mikrobiologi ini harus kuat banget teoritisnya. Karena pada dasarnya nanti di praktikal di rumah sakit akan ditanya banget soal teori gitu. Karena itu yang mereka perlukan sebagai spesialis mikrobiologi klinik. Jadi perkuliahan akan sangat banyak sekali. Ya pastinya pasti membuat presentasi juga tiap hari. Tapi
masih masih oke lah untuk dilakukan lah seperti itu. Ya kebetulan juga pada saat itu saya juga 8 orang ya, jadi agak lebih enak pembagian kuliahnya. Tapi teman adik kelas saya 3 orang juga masih possible juga untuk melakukan aktivitas lain pada dasarnya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mikir takut PPDS ada bullying dan lainnya, sama sekali nggak ada. Bahkan bisa dibilang keluar duit cuman buat duit kuliah aja. Jadi sama duit makan sehari-hari. Kalau mau traktir terserah kalian mau traktir teman atau enggak, tapi nggak ada kewajiban traktir senior sama sekali di PPDS Mikro. Jadi ya bisa dibilang sangat sangat kekeluargaan, nggak ada duit tambahan lagi. Ya ada duit-duit tambahan misalkan acara-acara PPDS buat sendiri lah bahasanya gitu. Jadi dan itu bukan keharusan yang kayak gimana dan memberatkan banget juga enggak sama sekali gitu. Jadi ini mungkin buat pilihan teman-teman yang takut banget ada bullying, karena di sini nggak sama sekali nggak ada bullying. Sama Dosennya sekali gimana, tidak Man? ada. Kenapa, Dok? Dosennya gimana? Oh, Dosen. dosennya dosennya nah, kenapa sebetulnya saya pilih FKUI juga? Karena dosen-dosennya ini yang dikenal di publik juga pada dasarnya. Jadi kalau kalian Google namanya tuh langsung keluar lah kadang di berita gitu. Ya bisa kita sebutlah ada Prof. Patiwi. Prof. Patiwi kan beliau selain dokter spesialis mikrobiologi klinik juga astronot pertama Indonesia. Kemudian ada Prof. Amin Subandrio juga guru besar FKUI yang menjadi kepala lab Ekman dan sekarang jadi ketua bagian stem cell di Indonesia. Stem cell lagi happening nih, ketua Kemenkesnya nih Prof. Amin kalau belum tahu. Jadi beliau spesialis mikrobiologi klinik gitu. Dan juga prof-prof yang lain, terus ada Dokter Deli juga, terus yang luar biasa S3 di Jepang waktu itu. S3-nya masa-masa studinya juga akhir-akhir ya, Dok gitu Ya, gitu. betul. Kita pertama Jadi bertemu online ya, sama-sama masih berjuang pada saat jadi itu. waktu itu Dok Deli juga waktu itu jadi bimbingan saya, tapi Dok Deli waktu itu membimbing saya waktu awal-awal tuh masih di Jepang pada dasarnya Dok Deli. Betul, betul. Sekarang udah jadi sekretaris Prodi nih Dok Deli. Alhamdulillah dikasih tanggung jawab lebih ya Dok. Jadi dosen-dosennya ya pastinya sangat berkompeten dan juga banyak yang lulusan luar negeri pada dasarnya seperti Dok Deli Jepang, Prof. Amin juga di Jepang, Prof. Terwi Jepang, ada yang di Perancis juga, Prof. Vera di Jerman, ada Prof. Bukan. Anis ya kalau nggak salah Prof. Anis di Jerman, terus banyak sekali yang lulusan luar negeri. Jadi dan juga yang menarik adalah kita masih sering banget dapat kuliah dari profesor-profesor dan ahli-ahli dari luar negeri, dari Erasmus University Belanda, ada juga dari Osaka juga ya Dok Deli ya. Jadi Osaka University juga kasih perkuliahan dan itu nggak cuma sekali dalam seumur hidup PPD, sering banget setahun bisa beberapa kali lah perkuliahan dari luar negeri. Jadi kita dikasih pandangan bagaimana sebagai SPMK nggak cuma di Indonesia tapi SPMK di Belanda dan juga mikrobiologis juga di Jepang dan juga riset-riset perkembangan di dunia ini seperti apa. Jadi sangat menarik banget buat teman-teman semua untuk melanjutkan studi. Jadi kita melihatlah pandangan luasnya clinical microbiologist selain di Indonesia dan di luar itu seperti apa kayak gitu. Stella, saya menambahkan tadi yang Dokter Aiman menjelaskan tentang pentingnya menguasai dasar itu karena kita bukan robot ya, artinya mengerjakan sesuatu di lab itu harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Kenapa begini? Lalu kalau misalnya hasilnya begini, kenapa yang ini misalnya tadi ya ini dikeluarkan, ini tidak perlu dikeluarkan hasilnya yang ini. Makanya mikro itu disebutnya sebagai seni dalam menginterpretasi. Bisa Betul. betul. Jadi sehingga tidak bisa tuh misalnya kita berdiskusi dengan klinisi lalu hanya mengatakan ya pokoknya ini ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapanya tuh ini terus pilih antibiotiknya misalnya seperti ini. Oh, pilih kalau bicara tentang diagnosis stewardship, oh pilih ujinya yang ini. Kenapa pilih uji A bukan uji B? Itu kan harus kuat tuh dasarnya dan harus bisa menjelaskan gitu. Seperti itu. Mantap Dokter Aiman. Oke, Ini sip ya. Sebenarnya, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Maksudnya di sini kita Dokter Deli dosen. Kalau kalian masuk ke PPDS UI, kalian akan diajar Dokter Deli dan kalian bisa melihat berapa. Sebenarnya dokter-dokter dosen-dosennya baik-baik semua ya, Mas. baik banget. Lihat aja Dok Deli sekarang sangat super duper santai banget gitu. Jadi ya
benar bisa dibilang Dokter Deli ini salah satu konsulen yang sangat enak diajak diskusi nih. Misalkan Wah, nanti ini ada karena yang di depan kurang. saya nih Ini kayaknya. enggak, tapi betulan saya bilangnya sangat enak diajak diskusi. Jadi sebagai murid nggak takut untuk nanya-nanya ke konsulennya, ke gurunya, karena ya sangat terbuka, enak diajak diskusi. Kadang juga menanyakan kita kalau menurut kamu gimana, jadi si muridnya juga bagaimana untuk berpikir juga dengan keadaan tersebut gitu, nggak cuma dijejelin aja seperti itu. Setuju banget ya. Jadi teman-teman, ini sebagai informasi, kalau cari suatu prodi yang dimana itu benar-benar mendukung, terus juga suasana belajar itu kondusif, dukung banget untuk kembang, konsulennya juga tidak menghakimi, ya nggak galak. Nah, mikro UI ini benar-benar salah satu yang menjadi pilihan lah ya. Oke, terus Mas Aiman, sebenarnya tadi udah agak diceritain nih sedikit-sedikit, maksudnya kayak dokter mikrobiologi itu ada interpretasi. Sebenarnya banyak orang juga yang menganggap bahwa dokter mikrobiologi itu kerjanya cuma di lab, gitu, nanem kultur, ngecam, Hmm. habis itu udah ngeluarin hasil. Sebenarnya di rumah sakit aja peran kita tuh mikrobiologi klinik tuh ngapain aja sih gitu. Oke, jadi ini mungkin kita bahas di pertama, tapi harus dipahami bahwa emang tugas utama kita nggak cuma kerja di laboratorium, tapi salah satu tugas utamanya memang di laboratorium. Dan mungkin yang harus dipahami teman-teman semua, pemeriksaan mikrobiologi ini agak berbeda sama pemeriksaan yang lainnya, misalnya pemeriksaan darah, kimia, dan lainnya. Karena pada dasarnya kalau pemeriksaan darah, hematologi, atau yang kimia, itu kan sesuatu yang dari tubuh manusia gitu. Jadi udah pastilah seperti itu. Sedangkan kultur itu atau pemeriksaan mikrobiologi itu sesuatu yang bukan bagian dari tubuh manusia, sehingga interpretasi clinical microbiologist itu penting banget. Bahkan bukan cuma hasil yang positif, hasil yang negatif pun tuh perlu diinterpretasi. Saya baru sebulan praktek aja ada hasil negatif. Kenapa bisa negatif? Itu harus dijelaskan ke klinisi. Itu penjelasannya juga panjang lebar dalam interpretasi gitu. Jadi semua tuh ada reasoningnya. Kenapa hasilnya positif? Kenapa hasilnya negatif? Kenapa yang tumbuh bakteri ini? Kenapa nggak tumbuh sama sekali tapi klinisnya infeksi? Mungkin ada salah di pre-analitik dan lainnya. Yang kedua adalah selain praktek sebagai di laboratorium, kita juga bertugas terkait PPI dan PPLA. Contohnya, saya baru masuk itu langsung dihadapkan dengan kehebohan virus Nipah. Jadi sebagai SPMK, salah satu tugas saya adalah membuat SOP. Bagaimana misalkan virus Nipah ini ada di rumah sakit, misalkan kasusnya datang. Yang saya lakukan ya selain saya bersama tim juga dalam pembuatan SOP, ya saya ngeliat kesiapan. Jadi saya visit juga ke IGD, saya lihat IGD kira-kira IGD-nya siap nggak ya, misalkan amit-amit ada kasus virus Nipah, ada pandemi datang ke rumah sakit tersebut gitu. Jadi akan melihat kesiapan dari fasilitas kesehatan di tempat kita berpraktik juga gitu. Jadi itu waktu saya baru sebulan ini saya udah dihadapkan seperti itu gitu. Belum lagi terkait PPLA-nya, jadi penata gunaan antimikroba gitu. Jadi bisa dibilang resistensi semakin meningkat dan menjadi masalah juga di fasilitas kesehatan termasuk di rumah sakit. Gak cuma di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pun antibiotik ini, PPLA ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya ini menjadi akreditasi dari rumah sakit. Sehingga di rumah sakit tempat saya praktik, PPLA ini lumayan ditekankan sekali gitu dalam membuat PPAB, kemudian antibiogram, dan lainnya. Terus juga terkadang misalkan waktu saya PPDS dulu, bahkan harus sampai visit ke pasien gitu. Misalkan dirasa hasilnya perlu kita lihat nih klinis pasiennya kira-kira sesuai nggak ya dengan, walaupun ada rekam medis ya, tapi terkadang kalau dengan visit itu lebih meyakinkan lagi karena yang perlu diperhatikan adalah hasil mikrobiologi kita, misalnya contoh hasil kultur itu akan sangat mempengaruhi terapi pasien. Jadi bayangin kalau kita salah interpretasi, akan salah terapi juga pada pasien gitu. Sehingga kenapa kita harus tahu banget klinisnya. Jadi kalau saya setiap hari kerjaannya sebelum interpretasi hasil, saya harus tahu dulu klinis pasien kayak gimana. Misalkan menurut saya di rekam medis, saya masa belum clear, saya terkadang sampai harus visit juga untuk melihat kondisi pasiennya seperti apa, menyesuaikan dengan hasil mikrobiologi, yang kemudian saya interpretasikan yang nantinya dipakai untuk bahan terapi pasiennya gitu.
Jadi makanya ini sangat penting sekali pemeriksaan mikrobiologi dengan interpretasi yang tepat gitu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau pekerjaan di rumah sakit. Jadi ada pekerjaan lainnya lah di luar rumah sakit yang perlu diperhatikan juga gitu. Dan ini juga termasuk PPI ya. PPI juga misalkan audit lingkungannya, bagaimana kualitas udara yang harus diperhatikan tergantung dari tempatnya di OKA dan lainnya. Kemudian belum lagi audit cuci tangan, bagaimana misalkan contoh apakah nakes di fasilitas kesehatannya melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian kita melihat juga perhatikan kasus outbreak karena hasil mikrobiologi dari kita. Jadi kita bisa tahu kok di ICU nih kuman yang tumbuh bakteri ini ya. Dan kita harus aware gitu karena takut membahayakan pasien-pasien lainnya misalnya dirawat di ICU. Dan kita harus cari sumbernya kenapa nih bisa banyak misalkan bakteri A di ICU beberapa hari terakhir seperti itu. Jadi nggak cuma hasil kultur yang dipikirin tuh banyak banget. Jadi makanya saya bilang mikrobiologi itu dari pencegahannya sampai ke tata laksana atau terapinya itu semua harus dipahami seperti itu. Berarti sebenarnya emang peran dokter mikrobiologi di rumah sakit ini sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik itu banyak ya. Jadi, Banyak. iya, jadi kita sebenarnya cukup peran di rumah sakit. Jadi kalau mungkin yang masih merasa kayak biologi klinik mah nggak ngapa-ngapain, takut mau masuk memilih prodi ini karena takut nanti kurang kurang greget gitu. Ternyata perannya itu besar loh teman-teman. Untuk Besar banget. ya bahkan Dokter Aiman. skalanya tuh rumah sakit gitu. Ya gimana dokter Deli? Iya, enggak. Dokter Aiman, nah dengan sekarang Dokter Aiman sudah bekerja di rumah sakit, kemudian sudah menjalani rutinitasnya sehari-hari ya. Nah, sebenarnya kan ada kalau dari cerita-cerita dia pasti ada komponen penelitiannya juga ya di situ ya. Misalnya karena misalnya bagaimana tadi Dokter Aiman, oh ini ada outbreak nih, gimana kemudian mencegahnya, tata kelolanya dan sebagainya. Nah, dalam menjalankan peran Dokter Aiman sehari-hari sekarang di rumah sakit dengan bukan hanya di lab tadi ya, ada banyak sekali aspeknya. Proses pendidikan atau ilmu atau apapun lah pengalaman hidup Dokter Aiman selama 3,5 tahun di prodi SPMK itu menurut Dokter Aiman membekali Dokter Aiman dengan cukup memberikan bekal yang cukup nggak dokter untuk Dokter Aiman untuk sekarang menjalankan perannya sebagai seorang SPMK? Oke, jadi selama pendidikan 3,5 tahun di mikrobiologi FKUI pasti membuat saya pribadi ya siap ya menghadapi misalkan hal-hal seperti itu gitu. Bahkan menurut saya ini lumayan bermanfaat banget. Jadi terkait dengan pemeriksaan mikrobiologi di tempat saya bekerja itu udah pernah saya lakukan juga di FKUI karena kita punya banyak metode pemeriksaan lah bahasanya dari kultur, habis itu PCR, kebetulan juga tesis saya soal PCR, jadi saya tahu gimana dalam melakukan pemeriksaan molekuler. Terus juga waktu itu juga saya masih juga ada terkait dengan microbiome gitu, jadi saya tahu gimana kira-kira pemeriksaan microbiome. Nanti itu mungkin di luar rumah sakit ya. Kemudian kita bahkan punya Malditov yang sampai saat ini cuma sedikit yang punya dan bisa melakukan. Jadi fasilitasnya tuh sangat menunjang, fasilitas pendidikannya sangat menunjang buat saya, yang akhirnya saya kerjakan juga di tempat saya berpraktik. Terus kemudian yang kedua adalah sama pendidikan itu juga banyak terkait PPI dan PPLA, karena pada dasarnya ternyata setelah saya sadari itu salah satu komponen yang sangat dibutuhkan rumah sakit. Jadi bisa dibilang saya agak sibuknya kadang malah terkait PPI PPLA dibandingkan laboratoriumnya gitu. Karena pada dasarnya bahkan nih manajemen tuh menganggap spesialis mikrobiologi ini dokter ahli infeksi. Jadi mereka udah ekspektasinya sangat tinggi seperti itu. So that's why selama pendidikan pun kita nggak cuma di lab, kita bahkan ada setahun di masa pendidikan kita visit ke pasien bersama konsulen anak, penyakit dalam, bedah dan lainnya. Karena kita harus tahu klinis pasiennya seperti apa sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik yang nantinya mungkin akan menyarankan terkait metode diagnosis atau saran terapi atau PPI-nya seperti apa. Jadi di otak para dokter tuh mikrobiologi dianggap ahli infeksi sehingga ekspektasi mereka itu sangat lebih terhadap kita, terutama terkait dengan pencegahan sampai mungkin saran terapinya misalnya udah resisten semua
kira-kira apa yang harus dilakukan. Kemudian selain saran terapi antimikroba, kan juga ada saran-saran lainnya yang pemberian antibiotik contohnya. Misalkan harus sumber infeksinya harus diatasi dan lainnya. Kemudian juga misalkan ada hasil keluar bakteri MDRO, kita juga harus memperhatikan saran terkait PPI-nya. Misalkan pasien kalau bisa jangan ditempatkan di yang berdekatan dengan pasien lain dan lainnya gitu, menyesuaikan dengan jenis mikroba yang menginfeksinya seperti itu. Jadi, dan itu semua saya pelajari selama di PPDS Microbial Clinic, karena pada dasarnya kita belajar selain di RSCM pastinya yang sebagai tempat pendidikan utamanya, kemudian kita juga belajar di Laboratorium Microbial Clinic FKUI, dan di sana di dalam KFKUI itu pemeriksaan molekulernya saya bisa bilang mungkin salah satu yang terbaik lah di Jakarta dan di Indonesia, karena tempat praktek saya pun terkadang mengirimkan DLM KFKUI untuk pemeriksaan molekuler, dan saya belajar molekulernya di LMK FKUI seperti itu. Kemudian kita juga ada pendidikan juga di Rumah Sakit Persahabatan terkait tuberkulosis, kemudian di Rumah Sakit Sulianti Saroso kalau saya pribadi terkait dengan PPI dan PPLA-nya pada saat itu. Jadi tempat pendidikannya sangat... Belajar Kenapa, Dok? surveillance. Di Sulianti, Iya, Dokter Ainun belajar surveillance. betul. Sama surveillance juga, betul. Waktu itu surveillance tentang GO. Itu program dari Kemenkes, saya ingat banget gitu. Jadi benar-benar diajarin semuanya lah, bisa dibilang nggak cuma di laboratorium doang, tapi sampai ke visit ke pasien seperti apa, PPI-nya seperti apa, surveillance-nya juga, dan yang terpenting risetnya juga, karena pada dasarnya di FKUI sangat menekankan riset. Kita ada wajib publikasi, terus di luar itu juga ada poster juga yang wajib kita harus presentasikan di forum ilmiah gitu, seperti itu di nasional ataupun internasional, seperti itu. Benar-benar komplit ya dok ya, nggak ada yang kurang jadinya ya, semuanya Betul. dia bekerja. Oke, dok, kalau misalnya dari cerita dokter tuh sekian banyak, maksudnya dunia pendidikan. Sebenarnya dokter kayak satu pengalaman yang paling seru atau tidak terlupakan selama pendidikan. Apalagi kan dokter kan kayak sering conference kemana-mana daily. Kalau teman-teman suka lihat updatean IG-nya Mas Aiman, mungkin nanti ada ya kan lagi ikut conference di Swiss, conference di mana, atau pengalaman-pengalaman lain dok. Oke, jadi mungkin pengalaman ya, kebetulan selama PPDS berkesempatan bisa conference, dan gak cuma conference ya, presentasi poster dari selama pendidikan ya waktu itu di beberapa negara lah. Cuman yang menurut saya tidak akan terlupakan tuh bukan itu, tapi selama PPDS. Jadi mikirnya mikrobiologi itu cuman di lab kan. Saya itu beberapa kali ke OK sebagai PPDS Microbiologi Klinik gitu. Waktu itu ada pengambilan sampel, dan itu nggak cuma sekali gitu. Jadi itu pengalamannya. Mungkin waktu awal masuk PPDS itu nggak kepikiran bahwa kita akan ke OK, tapi pada dasarnya di beberapa kondisi bahkan kita dibutuhkan untuk ke OK. Waktu itu ke OK berapa kali? 3 kali atau 4 kali waktu itu. Harus ke OK untuk pendampingan pengambilan sampel dan juga decision making. Misalnya sampel mana yang mau diambil gitu. Bahkan inokulasi langsung di samping gitu terkait dengan pemeriksaan tertentu, contohnya anaerob gitu. Jadi itu salah satu momen yang tak terlupakan, karena itu bisa dibilang salah satu nggak saya expect yang akan saya lakukan sebagai PPDS Microbial Clinic, ternyata juga sampai ke OK juga gitu pada dasarnya. Kalau visit pasien mungkin masih agak kebayang ya, tapi kalau sampai pendampingan ke OK waktu dulu awal-awal nggak kepikiran, ternyata itu juga beberapa kali dilakukan gitu. Mungkin nih junior-junior juga udah mulai banyak yang ke OK karena ada permintaan pengambilan sampel dan lainnya seperti itu. Kalau conference mungkin ya kurang lebih ya, karena ya kesempatan banyak conference, dan perlu diperhatikan adalah menariknya mikrobiologi ini, ternyata ini ilmu yang luas banget, dan bahkan di dunia ini banyak juga clinical microbiologist terutama di Eropa gitu. Jadi bisa dibilang conference mikrobiologi itu super duper banyak banget kalau kalian cari setiap tahunnya. Bahkan specialty-nya bahkan ada khusus untuk PPI juga ada yang tahun ini di Manila ya, bukan ya, yang di Malaysia. di Malaysia. Oh, yang PPI di Malaysia, yang antimikroba di Manila ya dok ya. Jadi ada spesifiknya lagi tuh banyak banget. Jadi buat kita yang pengen misalkan mungkin ada kepikiran mau keluar negeri, kesempatannya bakal sangat luas banget karena ilmu mikrobiologi ini di dunia sangat diterima di mana-mana gitu.
Oke, itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mencoba berkarir di luar, sebenarnya mikrobiologi bisa menjadi salah satu terima di semua. Oke, Betul. dok. Em, kan dokter tuh dari dulu, dari sebelum PPDS tuh kan memang udah menjadi content creator nih. Nah, terus setelah lulus dokter SPMK, dokter kan tetap menjadi content creator. Sebenarnya ada edit value-nya nggak sih? Ada kayak, oh, jadi SPMK tuh lebih apa gitu dalam bidang industri kreatif ini. Kan Oh, kita maksudnya kalau tadi dokter kan udah bilang kayak ya, mungkin konten-kontennya sekarang lebih ke microbiome, tapi di sisi lainnya ada nggak sih gitu dok? oke, ada banget bisa saya bilang itu. Jadi yang pertama bisa dibilang konten kreator yang dokter yang membuat konten dan SPMK mungkin sangat jarang sekali ya gitu. Dan ternyata kebutuhannya itu sangat dibutuhkan banget sama industri terkait untuk misalkan di luar konten kreator terkait industri sebagai konsultan dan di misalkan contohnya yang happening banget di sosial media misalkan terkait dengan skincare lah gitu. Dan pengembangannya itu udah terkait microbiome based skincare yang bahkan memerlukan ahlinya untuk membahas itu karena ini udah spesifik banget bahas soal mikroorganisme gitu. Sebagai SPMK dan juga content creator pastinya banyak brand yang misalkan terkait untuk kerjasama gitu ya mereka dia melihat saya sebagai content creator udah dan plus juga sebagai mikrobiologi klinik gitu jadi nggak cuman review doang mereka bahkan saya membantu misalkan dalam research and developmentnya contoh buat riset untuk brand A bagaimana melakukan microbiome friendly test pada suatu produknya contoh itu juga saya lakukan terus kemudian bagaimana mereka dalam marketing dalam produknya bagaimana mereka marketingin di sosial media atau misalkan di tempat lain lah karena itu sangat penting karena faktanya masih banyak yang belum aware dengan bahasa-bahasa mikrobiologi dan juga microbiome dan ini harus diluruskan dan yang bisa meluruskan ya ahli ahli mikrobiologis dan spesifiknya dokter spesialis mikrobiologi klinik. Kenapa? Karena skincare penggunaannya untuk manusia. So that's why kenapa tuh penting banget yang berbasis mikrobiologi yang basicnya dokter karena ya makanya itu dokter spesialis mikrobiologi klinik dibutuhkan untuk hal ini karena marketing ini kalau salah bisa sangat berbahaya dan itu akhirnya saya dipakai oleh sebagai konsultan juga sebagai konsul di beberapa brand selain untuk pengembangan risetnya dan mungkin untuk development produknya dan juga bagaimana bahasa marketing yang sesuai dengan evidence based dan sesuai science yang boleh mereka sampaikan ke publik seperti itu jadi dan jujur kebutuhannya luas banget bahkan sampai waktu itu ada salah satu brand yang nanya ada nggak sih yang lain dok gitu sayangnya konten kata dokter mungkin yang SPMK belum banyak ya dan ini udah ditanyain gitu sebetulnya seperti itu Ini Kayla mungkin setelah ini. ya mungkin ya mau jadi konten kreator ya boleh nanti ya mungkin ya dokter-dokter yang dokter ya yang sudah menyaksikan IG Live ini mungkin boleh masuk mikrobiologi klinik nanti menjadi the next dokter Aiman. Oke, dok mau nanya, kalau misalnya nih dok, mungkin dari sini dari teman-teman kita yang mendengarkan IG Live kita ini udah yang mulai tertarik nih mau masuk ke mikrobiologi klinik. Dokter ada tips-tips nggak sih? Mungkin lagi di koas atau yang lagi masih S1 atau mungkin juga dokter umum. Mungkin ada tips-tips nggak sih untuk mempersiapkan biar bisa keterima gitu atau nanti mempersiapkan diri udah keterima nanti selama perkuliahannya apa yang harus dipersiapkan tips dari yang sudah lulus ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang memang, nah yang harus diperhatikan adalah dalam memilih program studi spesialis, itu kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita pilih itu akan menjadi pekerjaan yang kita lakukan seumur hidup gitu. Oh, Jadi itu penting banget, jangan cuman asal-asalan milihnya gitu. Itu harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang tertarik sama spesialis yang bisa life balance, terus juga critical thinkingnya luas banget, analisisnya luas banget, terus yang masih pengen ketemu pasien tapi mungkin nggak keseringan gitu, karena tetap ketemu pasien tapi nggak sesering dengan klinisi yang lainnya. Habis itu
sebagai dokter spesialis yang mungkin bisa bekerja selain di rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena punya peluang opportunity yang banyak di non fasilitas kesehatan, bisa di industri atau sebagai konsultan dan lainnya, mungkin menjadi pilihan buat kalian untuk melanjutkan program pendidikan sebagai spesialis microbiologi klinik. Untuk persiapannya itu sendiri ya balik dulu kalian mau daftar di program studi di mana, karena di Indonesia ada beberapa, salah satunya dan yang pertama di Indonesia di FKUI. Kalau di FKUI sendiri yang terpenting adalah simak karena ini susah, jadi kalian harus belajar simak dengan baik. Dan kemudian ya, karena untungnya mikrobiologi ini kita udah pelajari pas lagi perkuliahan sebagai dokter umum, jadi kalian mungkin nggak yang kaget banget lah belajar soal mikrobiologi. Jadi ya pastinya harus mungkin mengulang lagi belajar materi mikrobiologi dasar untuk persiapan pada dasarnya, dan juga terkait ya case-case penyakit infeksi yang sebenarnya banyak dihadapi sebagai dokter umum nantinya, seperti itu. Benar. Saya setuju banget sih sama yang dokter. Kalau memilih spesialisasi itu pilihlah yang akan dijalani seumur hidup. Nah, jangan karena oh ya yang ini lihat dokter spesialisnya kayaknya penghasilan banyak nih, besar nih. Nah, akhirnya nanti itu tidak worth it. Benar, dokter Aiman setuju? Betul. Benar kan? Karena pekerjaan itu kita jalanin setiap hari dan Ini aku ngomongin penghasilannya gitu. Jadi ya kalau ngomongin penghasilan itu sendiri pada dasarnya sebagai praktik yang di rumah sakit pun kan kita bisa praktik di 3 tempat, terus juga sebagai dosen juga. Mungkin kalau dibandingin, kita harus akui lah, mungkin dibandingin sama yang pegang pisau, praktik pasti beda lah rate-nya ya, penghasilannya gitu. Tapi ingat, kita bisa di 3 tempat, terus kita bisa sebagai dosen juga. Ada prof saya yang jadi konsultan juga, terus saya juga sebagai konsultan di industri skincare juga. Jadi bisa dibilang kasarnya ya dikit tapi banyak gitu sumber penghasilannya gitu. Jadi ya pada dasarnya akhirnya sama juga kalau saya pikir-pikir ya, kalau dibandingin dengan spesialis yang lain, dan nilai plusnya saya life balance gitu. Jadi itu sih keuntungannya kayak gitu. Itu. jadi udah penghasilan juga pada akhirnya sama-sama aja, dan kita punya poin plusnya adalah kita work life balance dan Life balance seperti itu. kita bisa di tempat. Setuju banget sih Aiman. Jadi benar-benar untuk teman-teman kalau yang mungkin masih ragu, mungkin karena faktor-faktor ya kayak ini kayaknya kurang bergengsi deh spesialisnya, mungkin bisa dikembangkan ya teman-teman, karena pada akhirnya bukan permasalahan keren-kerenan, tapi lakukanlah apa yang kalian suka dan menurut kalian itu menarik dan kalian bersedia untuk menjalani itu hidup kalian. Benar. Dari Dokter Deli ada atau pertanyaan lagi, Dok? Ya, ada, saya cuma hanya mengingatkan kita series kita ini banyak ya dokter. Maksudnya Beyond Clinical Microbiology series ini Dokter Aiman baru episode 1 nih. Nanti kita lihat ada loh SPMK juga yang apa namanya menekuni atau punya profesi lain gitu ya, artinya yang kemudian profesi SPMK-nya ini memberikan tadi Dokter Aiman bilang added value, ada nilai tambahnya dalam dia mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih banyak Dokter Aiman, Dokter Stella. Saya Terima kasih senang banyak banget Dokter hari Deli. ini Dokter Aiman ini yang selalu saya repotkan bahkan setelah lulus. Nggak apa-apa dok, karena akan seumur hidup menjadi anggota perhimpunan spesialis mikrobiologi klinik Indonesia, jadi pasti akan terus bertemu. Menyenangkan. Saya selalu bilang saya tuh tumbuh bersama Dokter Aiman sebagai SPMK. Jadi saya setelah sekolah kemudian kembali ke FKU itu murid yang saya benar-benar bimbing ini Dokter Aiman dan ada satu lagi namanya Dokter Gajah. Jadi berdua dan itu sangat Bimbingan berbeda. pertama ya dok ya? Ya, yang pertama saya bimbingan saya yang pertama dan satunya yang paling senior di antara satunya yang paling muda. Jadi Betul. saya benar-benar tumbuh gitu dan senang dan bisa kita beberapa kali juga ya presentasi hasil penelitian kita ya Dokter Aiman. Dan saya juga senang tadi kata-kata yang kita milih ya karena kita suka gitu. Karena kita suka, begitu kita suka kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, dan menikmati gitu. Jadi kita bisa menikmati setelah lulus ya
ya emang harus dinikmati karena ini memang pilihan kita yang kita pilih gitu. Semoga nanti Dokter Stella juga kalau dari bahasanya sih emang pilihan dari hati juga nih Dokter Aiman. Siap, siap. Kayak para pemilih mikrobiologi ini pasti milihnya dengan sepenuh hati sih dok, karena ini bukan pilihan yang prodi-prodi lain kan mungkin masih ada alasan-alasan lain. Kalau ini biasanya rata-rata sepenuh hati sih dok yang masuk. Semoga ya. Semoga. Benar-benar sepenuh hati. Oke, mungkin dari dokter Deli, terima kasih banyak juga dokter Deli, dokter Aiman atas Terima waktunya. kasih banyak. Pun. Lancar ya Stella pendidikannya, semoga cepat selesai. Amin, Nanti mungkin didoakan ya. mungkin akan bertemu kalau ada SP2 ya dok ya, Dok Deli di FKUI. Doakan segera. Sedang berproses di Siapa? universitas, doakan. Amin. Amin. Ya, mungkin sudah jam 5 juga. Mungkin kita bisa tutup acara kita IG Live ini di hari ini untuk para menyiapkan buka puasa mungkin ya. Ya, untuk yang berpuasa semoga ibadahnya lancar, menyiapkan buka puasanya. Ya, saya akhiri IG Live hari ini. Semuanya, terima kasih banyak Dokter Deli, Dokter Terima kasih Adi. banyak. Terima Sudah. kasih banyak Sampai Dr. ketemu Stella, lagi Dr. di Deli. episode kedua. Ya, tunggu episode. Bye. Ya. Bye-bye. Bye. Ya. Assalamualaikum.